Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Oke, baik. Silakan duduk. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang akan kalian dapati di pagi hari ini bisa berguna bagi kalian. Ibu minta teman kita Adolfina untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Adolfina. Mari teman-teman berdiri. Mari teman-teman serta ibu guru, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa yang saya bawakan yaitu agama Katolik yang beragama lain mohon menyesuaikan. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Adolfina sudah pimpin kita dalam doa. Silakan anak-anak duduk. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu harap kita semua tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, kelas kita sudah bersih? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan absen dulu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada dua, Bu. Siapa yang tidak hadir? Yohanes. Dursila dan Yohanes. Berarti hari ini yang masuk ada berapa orang? 22. Baik. Ya anak-anak, tadi kita sudah absen bersama. Di hari ini kita akan belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dulu waktu kalian masih di kelas 10, kalian belum mendapat mata pelajaran ini. Mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan itu didapat pada saat kalian kelas 11 dan kelas 12. Nah, karena hari ini adalah hari pertama kalian belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan, Ibu mau bertanya dulu. Siapakah di sini yang sudah berwirausaha? Atau sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah kalian pernah mendengar kata wirausaha? Belum pernah? Sudah? Oh, ada yang sudah. Berarti ada yang sudah, ada yang belum. Baik. Nah, itu pertanyaan pertama untuk kalian. Pertanyaan kedua, Ibu mau tanya, di antara kalian adakah yang sudah menjadi pelaku wirausaha? Contohnya itu dia punya jualan. Adakah? Saya Bu Oh, ada. Siapa namamu? Filiani. Filiani. Filiani pegang. Sabar. Filiani. Baik Filiani. Filiani, apa yang engkau jual? Saya menjual alpukat kocok. Alpukat kocok. Wow, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Baik Filiani, Ibu mau bertanya. Alpukat kocok yang Filiani buat ini, apakah usaha sendiri, modal sendiri, atau Filiani menjual orang lain punya? Usaha sendiri. Usaha sendiri. Kalau begitu Ibu mau tanya, modalnya dari mana? Modalnya dari orang tua. Dari orang tua. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi ya Filiani. Karena Filiani ini kan sekolah. Kita kan kok sekolah dari pagi sampai dari jam 7.15, pulangnya jam 14.15. Otomatis kan waktunya kan seharian di sekolah. Lalu bagaimana cara Filiani untuk berjualan? Selesai pulang sekolah saya buka usahanya. Oh iya. Jadi satu hari Filiani menjual berapa alpukat kocok? Satu hari minimal berapa dapat penghasilanmu? Minimal 150. 150. Alpukat kocok ini Filiani jual satu gelas berapa? Satu gelas 15.000. Ya, luar biasa ya Filiani.
Filiani? Tepuk tangan. Bagus Filiani. Ya, silakan duduk Filiani, tolong dimatikan mic-nya. Ya, terima kasih Filiani. Nah, anak-anak, berarti kita bisa belajar dari Filiani. Ternyata teman kelas kita sudah menjadi pelaku wirausaha, walaupun usahanya itu adalah usaha kecil-kecilan. Sekarang ibu mau bertanya lagi, jangan sampai di kelas kita ini ada yang orang tuanya sebagai pelaku wirausaha atau sebagai wirausaha, adakah? Tidak ada? Oke, baik, tidak apa-apa. Ibu berharap semoga di antara kita yang ada di dalam kelas ini nanti bisa menjadi pelaku wirausaha. Amin. Ya. Mudah-mudahan Rosa bisa jadi pelaku wirausaha, Margareta bisa jadi pelaku wirausaha, Yeskiel bisa jadi pelaku wirausaha, Kesia, Putri, dan semua kita ini tertular dari Filiani. Ya anak-anak, sebelum kita mulai, kita lihat dulu kompetensi dasar yang harus kalian dapati pada mata pelajaran ini, ya. Hari ini kita belajar tentang materi sikap dan perilaku wirausaha. Dua kompetensi dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalian harus memahami tentang sikap dan perilaku wirausaha. Kompetensi yang kedua, kalian harus bisa mempresentasikan. Seperti Firman, dia sudah mempresentasikan. Dia sudah menjadi pelaku wirausaha. Jadi kalian harus bisa mempresentasikan bagaimana sikap dan perilaku wirausaha. Nah, dari materi tentang sikap dan perilaku wirausaha, tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami selama mengikuti materi ini ada 6. Yang pertama, kalian harus memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Apa itu wirausaha? Apa itu kewirausahaan? Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku wirausaha. Menjadi seorang wirausaha itu sikapnya seperti apa? Perilakunya seperti apa? Yang ketiga, kalian harus bisa menjelaskan karakteristik dari seorang wirausaha. Yang keempat, kalian harus bisa menjelaskan bagaimana manfaat berwirausaha. Ada manfaatnya loh kalau kita berwirausaha. Yang kelima, menjelaskan peran wirausaha bagi perekonomian nasional. Dan yang keenam, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Nah, baik anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Sesi presentasi, ibu akan selipkan dengan sebuah permainan, yaitu permainan snowball atau permainan bola salju. Ada yang sudah pernah dengar? Belum pernah dengar? Baik, nanti sebentar kita akan bermain sambil belajar. Tentunya akan menyenangkan bagi anak-anak. Nah, aturan main dari snowball ibu akan sampaikan dahulu sebelum kita memulai. Yang pertama, anak-anak, pada saat kalian berdiskusi nanti, masing-masing kalian harus membuat satu buah pertanyaan. Pertanyaan itu tidak boleh sama dengan teman, dan pertanyaan itu bersifat tertutup. Pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita kumpul, lalu kita akan meremas-remas dia menjadi sebuah bola. Nah, bola salju ini sebentar akan kita gunakan untuk melempar kepada teman, ya. Kita akan melempar pada teman. Teman yang mendapat berarti dia harus menjawab pertanyaan. Dia membaca lalu menjawab pertanyaan. Begitupun selanjutnya. Jadi bolanya itu akan bergilir ke semua siswa yang ada hari ini. Seperti itu. Sudah paham? Pertanyaan-pertanyaan itu jangan kalian, aduh nanti pertanyaan apa ya? Pertanyaannya itu nanti
bagi, nanti sebentar Ibu akan bagikan modul, lalu materi yang akan Ibu presentasikan. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya. Ya anak-anak, kita lanjut ke materi. Baik, kita sekarang sudah masuk di inti pembelajaran kita ya. Nah, sekarang mari kita lihat peta konsep dari sikap dan perilaku wirausaha. Materi kita hari ini harus memiliki sikap dan perilaku yang baik. Sikapnya dan perilaku yang baik itu seperti apa? Yaitu perilaku yang prestatif. Perilaku yang prestatif. Perilaku prestatif itu apa? Perilaku seorang wirausaha yang selalu berambisi, ingin maju, tidak mudah menyerah, bersemangat tinggi, serta berkomitmen tinggi. Nah, itu adalah perilaku prestatif. Nah, perilaku prestatif itu apa saja? Perilaku prestatif itu yang pertama adalah kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas, dan kerja mawas. Nah, itu adalah perilaku prestatif. Untuk menjadi seorang wirausaha, dia harus memiliki karakter wirausaha yang baik. Karakter wirausaha yang baik itu salah satunya adalah itu perilaku prestatif, yaitu kerja keras, kerja ikhlas, sampai pada kerja mawas di diri. Nah, kalau karakter wirausahanya sudah tumbuh di dalam dirinya, otomatis dia akan terbentuk menjadi seorang wirausaha yang unggul. Nah, apa manfaat berwirausaha? Tentu manfaat wirausaha itu sangat banyak. Salah satunya bisa membuka peluang usaha atau lapangan kerja bagi orang lain. Nah, itu manfaat berwirausaha. Berwirausaha juga bisa memberikan sumbangan bagi pemerintah. Ya, orang yang berwirausaha akan memberikan peran dalam perekonomian nasional. Nah, itu adalah peta konsep kita di hari ini. Kalian bisa paham? Bisa. Ya, kita lanjut. Baik. Perhatikan gambar di depan. Silakan anak-anak kalian perhatikan. Dari ketiga gambar ini, coba kalian perhatikan. Siapakah yang berwirausaha atau siapakah yang disebut sebagai pelaku wirausaha? Sabar, satu orang menjawab. Baik, siapakah yang berwirausaha menurut Muna? Penjual noken ini. Penjual noken. Baik, tepuk tangan. Baik, penjual noken ya. Lalu kalau karyawan kantor itu apakah disebut wirausaha? Bukan. Kenapa bukan? Karena dia tidak membangun usahanya dengan sendiri. Iya, karena dia tidak membangun usahanya sendiri, tetapi dia digaji atau dia diupah tiap bulan oleh perusahaan, sehingga dia dikatakan bukan sebagai seorang pelaku wirausaha. Tetapi ada tetapinya loh. Tetapi kalau seandainya karyawan itu dia punya usaha sampingan, berarti dia juga termasuk pelaku wirausaha. Nah, kenapa penjual noken tadi dia disebut sebagai wirausaha? Oh, karena dia berusaha sendiri dari modalnya sendiri. Nah, baik. Kita lanjut. Seorang wirausaha dia harus mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Kreatif, kata kreatif dan inovatif itu yang perlu kita tanamkan.
untuk menjadi seorang wirausaha. Yang kedua, sikap seorang wirausaha, dia harus mampu bekerja tekun, teliti, serta produktif. Yang ketiga, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Jadi kalau kita berbisnis harus berbisnis yang sehat ya, jangan berbisnis yang kotor. Yang keempat, seorang wirausaha harus mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Yang kelima, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, berani serta mengambil risiko. Seorang wirausaha dia harus berani mengambil setiap risiko yang terjadi. Nah, itu sikap wirausaha. Sekarang mari kita lihat apa perilaku dari seorang wirausaha. Perilaku seorang wirausaha adalah yang pertama, dia harus memiliki rasa percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil. Artinya apa? Harus ada hasil. Bukan hanya dia bermimpi saja, angan-angan saja, tapi dia harus punya hasil. Hasil itu yang akan dia jual sehingga bisa memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, seorang wirausaha harus memiliki perilaku bisa pengambil resiko, bisa menerima resiko. Harus berjiwa kepemimpinan, Artinya apa? Dia bisa memimpin dirinya sendiri dan juga dia bisa memimpin orang lain. Kalau dia punya usaha, lalu dia mempekerjakan orang, berarti dia harus bisa memimpin orang lain. Yang kelima, perilaku wirausaha itu harus original, asli. Ya, asli. Untuk saya berwirausaha saat ini, berarti dia bisa melihat peluang. Oh, sekarang ini Merauke lagi panas, mungkin cocoknya kita menjual es panas-panas, es kelapa, karena di Merauke banyak kelapa. Buatlah es kelapa, jual, nanti dapat uang seperti Filiani. Nah, tadi kita sudah bicara tentang sikap dan perilaku. Sekarang mari kita lihat sama-sama. Apa itu wirausaha? Wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merangsang suatu gagasan menjadi realita. Nah, itu pengertian wirausaha. Yang kedua, menurut Thomas W. Schimmerer, beliau mengatakan bahwa wirausaha itu adalah penerapan keinovasian dan kreativitas untuk pemecahan masalah, memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi orang lain di setiap hari. Nah, itu pendapat dari ahli Bapak Thomas. Lalu ada pendapat dari Kasim. Beliau mengatakan bahwa wirausaha yang berani mengambil resiko untuk membuka sebuah usaha di berbagai kesempatan yang ada. Jadi semua kesempatan kita harus ambil kalau menjadi seorang wirausaha. Dilihat, oh musim ini, musim panas ini cocoknya sama jualan apa? Oh musim hujan ini cocoknya sama berusaha atau berbisnis apa? Jadi di segala macam suasana. Jangan hanya musim panas saja baru saya berjualan atau saya menjadi seorang wirausaha. Tidak. Seorang wirausaha dia harus lihat semua. Mau musim panas, musim kering, semua dia harus lakukan karena dia harus bisa menjadi orang, karena seorang wirausaha itu dia jiwa kepemimpinannya itu harus ada, berorientasi ke masa depan. Yang berikutnya, pendapat dari Prawiro Kusumo. Beliau mengatakan bahwa wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif, kata kreatif, dan menjadi seorang wirausaha, yaitu kreatif dan inovatif. Contohnya Filiani, kreatif. Di waktu luang pulang sekolah, kreatif dia membuat es
bubar. Begitupun juga dengan yang tadi kita lihat tayangan gambar. Ibu penjual noken. Noken itu terbuat dari apa? Sekarang ibu mau tanya dulu, noken itu terbuat dari apa? Benang. Benang, apa lagi? Benang, Pandanutan. pandan, Kulit kayu. kulit kayu. Melihat sumber daya alam yang ada di sekitar. Contohnya melihat peluang, banyak sekali ini kulit kayu. Lebih baik saya gunakan, saya membuat tas noken. Kalau dijual harganya mahal. Kulit kayu kalau kita lihat memang tidak ada nilainya. Tetapi kalau sudah diolah, sudah diproses menjadi sesuatu karya yang sangat berarti dan berharga dan nilai jualnya sangat tinggi. Jadi ingat, pengertian wirausaha menurut Prawiro Kusumo, kata kuncinya ada dua, kreatif dan inovatif. Yeskiel, jangan tidur, masih pagi Yeskiel. Ya, semangat dulu, ayo semangat. Semangat, ya. Baik, sekarang pengertian kewirausahaan menurut Peter F. Drucker. Menurut Peter, wirausaha itu adalah suatu kemampuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi, yang baru dan berbeda, yang lain dari yang lain. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Kalau memang selama ini pisangnya begitu-begitu saja, kita bisa bikin jadi apa ya? Itu orang bisa melihat peluang dengan mengeluarkan produk yang baru. Ya mungkin saja kita bisa bikin tepung pisang. Pisang di Merauke kan melimpah. Daripada di pasar harga pisangnya tidak laku, satu sisir 5.000, mending kita ambil, kita olah menjadi tepung, kita jual harganya lebih mahal. Jadi kita harus bisa kreatif, menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kalau hanya pisang goreng, ya pisang goreng. Tapi kalau dikasih sedikit keju, jadi lebih menarik. Nah, itu seperti itu. Jadi itu adalah pengertian wirausaha. Kata kunci, ya. Kata kunci dari kewirausahaan. Dari pendapat beberapa ahli tadi yang sudah kita lihat dan kita simak bersama, bisa diambil beberapa hal penting tentang kewirausahaan. Yaitu yang pertama, silakan pakai mic satu-satu jawab. Ayo, kata kunci yang pertama. Yang pertama, Mengambil resiko. mengambil resiko. Ganti teman yang di belakang. Yang kedua, berjiwa pemberani. Berjiwa pemberani. Lanjut ke belakang. Yang ketiga, gagasan. Yang ketiga, gagasan. Berikut. Yang keempat, kreativitas. Kreativitas. Lanjut. Kreativitas. Yang kelima, inovatif. Inovatif. Lanjut Filiani. Yang keenam, menciptakan. Menciptakan. Lanjut Sisilia. Yang ketujuh, hal yang baru dan berbeda. Iya, ini semua tadi adalah kata kunci dari para ahli tadi yang sudah kita belajar bersama ya. Nah, itu kata kunci kewirausahaan. Nah, adalah seseorang yang berjiwa berani untuk mengambil resiko dari gagasan-gagasan yang muncul dalam dirinya untuk dikreasikan, diinovasi sehingga tercipta sesuatu yang baru dan berbeda yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu adalah pengertian kewirausahaan.
kita lanjut. Secara etimologi, kata wirausaha itu berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya apa? Pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berani, dan berwatak agung. Nah, kalau begitu usaha itu apa, Rosa? Coba baca, Rosa. Baca di depan yang ibu sudah itu pakai mic. Silakan baca. Apa itu usaha, Rosa? Yang itu artinya? Usaha artinya bekerja, berbuat sesuatu. Iya, usaha artinya bekerja atau berbuat sesuatu. Seperti kalian datang sekolah itu juga termasuk suatu usaha. Usaha kalian untuk menjadi seorang siswa. Supaya bisa mendapat hasil, berarti kalian harus datang sekolah dan belajar. Nah, wirausaha berarti seorang pejuang yang melakukan sebuah kegiatan dengan sebuah tujuan. Punya tujuan kan kalau orang mau berwirausaha, yaitu mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Nah, pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai suatu tujuan, itu adalah wirausaha. Baik, sekarang kita lihat apa saja ciri-ciri dari wirausahawan. Yang pertama, silakan. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri. Untuk menjadi seorang wirausaha, dia harus percaya diri. Artinya apa? Tidak bergantung dan tidak terpengaruh dengan orang lain. Dia harus ada rasa percaya diri. Lanjut, kasih mic ke teman. Yang kedua, silakan Margareta ya. Ya, Margareta yang kedua, coba dibaca. Berorientasi tugas dan hasil. Iya, seorang wirausaha, ciri yang kedua, berorientasi tugas dan hasil, yaitu dia harus fokus terhadap tindakan atau kegiatan guna mencapai suatu hasil. Yang ketiga, silakan. Yang ketiga, pengambil resiko. Iya, biasanya orang wirausaha itu dia suka akan tantangan, sehingga dia selalu berani untuk mengambil resiko. Berikut, silakan. Yang keempat. Yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan. Seorang wirausaha dia harus mampu memimpin dirinya sendiri, sekaligus dia harus bisa memimpin orang lain. Yang kelima, silakan Petrus. Yang kelima, keorisinal. Iya, keoriginalan atau apa? Asli. Keaslian itu harus dipegang. Yang keenam, lanjut. Silakan. Ya, ganti yang ke sana, kasih ke teman sana. Ayo kasih. Cepat. Waktu. Ayo kasih ke sana. Ya, jawab. Yang keenam. Yang keenam, Ya, berorientasi masa depan. berorientasi ke masa depan. Dia melihat peluang-peluang yang ada di depan. Lanjut, yang ketujuh. Yang ketujuh, kreativitas. Dia harus kreatif. Lah, itu adalah ciri-ciri seorang wirausaha. Suka? Coba baca. Suka bermain-main tetapi tidak disiplin. Iya. Apa? Suka bermain-main tetapi tetap disiplin. Memang dia suka bermain tetapi disiplin dia junjung tinggi. Tekun, ya. Dia selalu tekun. Yang keempat, harus menjadi pemimpin tetapi realistis. Ciri yang kelima yaitu campuran ekstrovert dan introvert. Seorang wirausaha memiliki ciri-ciri kreatif, di mana biasanya mereka itu memiliki dua kepribadian sebagai ekstrovert dan introvert. Introvert itu ada di dalam diri, ekstrovert itu
dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang keenam, tidak silau dengan suatu pencapaian. Walaupun dia sudah berhasil, dia tetap berusaha supaya lebih maju, lebih berhasil. Yang ketujuh, konsep. Yang kedelapan, objektif dan tidak anti kritik. Dia berani menerima kritikan atau masukan dari orang lain untuk usahanya supaya maju. Berarti kita harus berani untuk menerima kritikan. Nah, menjadi kreatif itu ada 3. Yang pertama, bisa menciptakan. Yang kedua, memodifikasi. Yang ketiga, mengkombinasi. Ya, menciptakan berarti menjadi seorang yang kreatif, dia harus bisa menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Yang kedua, memodifikasi. Bisa membuat fungsi yang baru, dia memodifikasi. Yang ketiga, mengkombinasikan, atau bahasa Inggrisnya to combine, yaitu menggabungkan 2 hal atau lebih sehingga menjadi satu hal yang baru. Jadi ada 3 ya, menciptakan, memodifikasi, serta mengkombinasi. Ya baik anak-anak, selesailah sudah materi kita, tetapi sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Masing-masing kelompok ibu kasih, ada yang 5, ada yang 6, karena ada yang tidak masuk. Baik, kelompok 1 kelompok 1 yang ini ya, deret 1. Silakan kalian membentuk kelompok. Kelompok 1 kita sesuaikan saja dengan kursi kalian, deretan kalian. Kelompok 2, silakan Putri dan teman-teman dan Rosa, silakan kalian membentuk kelompok. Kelompok 3, silakan kalian membentuk kelompok. Kelompok 4, ayo silakan, ayo cepat ya, karena waktu kita terbatas. Yang sudah ibu print out, nanti materi ini yang akan kalian kerjakan. Sumbernya dari mana? Dari print out yang ibu bagikan, ya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Selama berdiskusi, ibu mohon agar kalian aktif. Ibu hanya kasih waktu 10 menit, ya. Karena nanti kita ada sesi presentasi dan sesi tanya jawab di permainan snowball. Jadi ibu harap masing-masing kelompok harus aktif ya. Ya. Jangan ada yang aduh saya ngantuk tidur. Jangan. Nah, baik, ibu akan bagi LKPD-nya. Tolong kasih ke sana ya, Nak. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan materinya ini tolong dibagikan. Ya ke sana 2, di sini 2. Silakan kalian lihat LKPD lalu kerjakan. Baik. Ya. Waktu dari sekarang silakan dikerjakan. Dibaca baik-baik LKPD-nya. Di situ ibu ada kasih berapa pertanyaan itu? Coba lihat Rosa. Ada berapa pertanyaan di situ? Ada 5 pertanyaan. Baik. Masing-masing kelompok segera mengerjakan LKPD-nya. Mengerjakan, berdiskusi, cari di dalam modul yang sudah ibu bagikan. Ya, silakan ya Nak. Siap, semangat Wens? Iya, bagus Wens.
lembar. Anak-anak, jawabannya tulis di lembar LKPD yang sudah Ibu bagi. Itu ada lembar kosong, salah satu lembar kosong untuk menjawab pertanyaan kalian. Ya, silakan. Ya, kelompok 4, semangat kelompok 4. Kemarin Berlindus, kenapa tidak datang sekolah Berlindus? Kenapa? Kepala sakit lagi tidak datang. Oh, lain kali kalau tidak datang sekolah, tolong dikasih info, kasih surat atau sampaikan supaya guru walimu tahu. Ya, dikerjakan. 3 sudah pertanyaan kedua yang dia jawab. Masing-masing kelompok ingat nanti menunjuk satu orang untuk presentasi ya. Sudah tunjuk? Oh ya, bagus, sudah ditunjuk. Silakan. Lihat di modul yang sudah Ibu bagikan. Menjawab itu kalian bisa menjawab itu, lihat di modul yang sudah Ibu bagikan ya. Lalu dari tayangan gambar tadi yang kalian amati dan kalian lihat yang Ibu paparkan melalui PowerPoint tadi ya. Bisa atau tidak Rosa? Bisa? Oke, baik. Ya, Petrus. Oh, Petrus di sana. Iya. Oke. Ya, kita lihat kelompok 1. Sudah? Oh, sudah. Sedikit lagi. Bagus. Ya, Filiani dan teman-teman Sisilia, ayo Sisilia, semangat. Sisilia sakit kah? Tidak, sehat. Semangat ya. Ya, baik, waktu habis. Waktu selesai. Ibu sudah lihat di masing-masing kelompok sudah mengerjakannya. Sekarang Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan dan kalian kerjakan. Oh, ada yang masih kerja, baik. Cepat ya. Ibu kasih 2 menit, cepat. Waktu kita terbatas ya nak. Setelah ini kalian masih ada pelajaran yang lain kan? Ya, waktu selesai ya. Tadi Ibu lihat berapa menit ya? Oh, ya, baik, pas. Karena kalau tidak nanti sebentar ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita memerlukan waktu yang banyak. Mana mic tadi? Silakan, mana tadi mic? Mic yang 1.
Ya, baik. Sudah semua? Sudah semua? Semangat. Ya, semangat. Masih pagi ya. Baik, sekarang kita mulai presentasi. Kita mulai dari nomor kelompok berapa ya? 1, 2. Kita ke kelompok 4. Karena di kelompok 4 ini kita lihat mereka sudah selesai dari tadi dan Ibu lihat yang akan mempresentasikan. Oh, pantasan dari tadi Wenslaus dia sudah tidak bisa lagi, maunya cepat karena dia mau presentasi. Nah, baik, nanti kita mulai dari kelompok 4, lanjut kelompok 3, lanjut kelompok 2, lalu lanjut kelompok 1. Baik, mari kita dengarkan bersama-sama ya. Wenslaus bisa menghadap ke sana, Wens. Ya, menghadap ke sana biar supaya kelihatan. Wens, lihat ke sana. Iya. Baik. Baik, teman-teman, kita dengar. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kasih semangat. Baik, dipersilakan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan 5 sikap wirausahawan. 1. Mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. Yang ketiga, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Yang keempat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Yang kelima atau yang terakhir, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Iya, baik. Sebelum Wenslaus dia duduk, kita tanya dulu. Bagaimana? Kelompok 1 jawaban kalian sama atau tidak? Sama. Sabar, Ibu tanya kelompok 1. Sama? Sama. Kelompok 2? Sama. Kelompok 3? Berarti jawabannya benar. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Terima kasih Wenslaus. Silakan duduk Wenslaus. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Alfia, baik Alfia. Coba geser ke sini nak. Ya, Alfia maju sedikit. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan ciri-ciri seorang wirausaha. 1. Percaya diri. 2. Berorientasi tugas dan hasil. 3. Pengambilan risiko. 4. Kepemimpinan. 5. Keorientasian. 6. Berorientasi masa depan. 7. Kreatif. Iya. Ya, terima kasih dari kami. Iya, baik. Sebelum duduk kita mau tanya dulu. Kelompok 4, jawaban kalian sama atau tidak? Sama? Sama. Baik. Kelompok 2? Sama. Kelompok 1? Sama. Oke, berarti jawabannya benar atau salah? Benar. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk Alfia. Terima kasih. Selanjutnya kita minta kelompok 2. Silakan kelompok 2 yang akan mempresentasi Rosa. Baik Rosa. Rosa tidak kelihatan. Coba di sini saja Rosa. Menghadap ke sana. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi Rosa. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 3, jelaskan pengertian wirausaha secara etimologi. Kewirausahaan adalah seseorang yang berjiwa berani untuk mengambil resiko dari gagasan yang muncul dalam dirinya untuk dikreasikan dan diinovasi sehingga tercipta sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Ya, coba Rosa, apakah sudah betul? Salah, Ibu. Ah? Salah. Itu
dari kelompok 2 katanya salah. Kelompok 3. Harusnya tadi apa pertanyaannya? Coba dilihat lagi pertanyaannya, Rosa. Coba kelompok 2 lihat pertanyaan tuh. Tadi pertanyaannya apa? Kenapa jawabnya salah? Coba baca pertanyaannya. Jelaskan pengertian wirausaha secara etimologi. Iya, berarti tadi Rosa menjelaskan pengertian apa itu? Pengertian wirausaha secara umum. Padahal ditanya adalah secara etimologi. Tidak apa-apa Rosa, nanti kalian punya kelompok diperbaiki ya. Kita tepuk tangan, kasih semangat. Ayo Rosa, tidak apa-apa. Nah kalau begitu tolong kelompok 3, karena tadi kelompok 3 yang bilang salah, berarti kelompok 3 harus menjawab. Seharusnya jawabannya kewirausahaan menurut etimologi. Kata wirausaha adalah berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Kata wira juga digunakan dalam kata perwira. Sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi secara etimologis atau harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Iya, baik. Sekarang Ibu mau tanya kelompok 4 sama jawaban? Sama. Kelompok 1? Sama. Berarti tidak apa-apa. Kelompok 2 nanti kalian perbaiki ya. Ya, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya. Selamat pagi Bu Guru serta teman-teman. Pagi. Nah, agak geser supaya kelihatan di sini saja. Nah, menghadap ke sana. Iya. Kami dari kelompok 1 akan Ke sini. Ya. Mungkin sudah di sini sudah benar ya. Ya, silakan. Putar. Menghadap. Ya, begitu. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, silakan. 4. Dari tayangan gambar tentang 2 profesi pekerjaan, mana yang disebut sebagai profesi wirausaha? Jelaskan. Yang disebut sebagai profesi wirausaha adalah usaha Ibu Ivon Noken, milik Ibu Ivon. Penjelasannya, Ibu Ivon membuka usaha sendiri dan sebagai pelaku wirausaha. Dia termasuk pekerja keras dan kreatif dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai jual. Salah satu contoh Ibu Ivon menghasilkan produknya yaitu tas noken yang bernilai jual tinggi dengan memanfaatkan kulit kayu yang ada di sekitar. 5. Dari tayangan gambar. Ya, sudah ya. Nanti nomor 5 ada kelompok lain. Ya. Bagaimana? Ada yang punya jawaban lain? Sama? Sama. Baik. Terima kasih untuk teman kita Lambertina. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu minta masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok. Jadi coba, karena di situ ibu minta kalian untuk apa itu? Tentukanlah dan uraikanlah salah satu usaha lain yang bisa Anda lakukan. Jadi masing-masing kelompok dia mempresentasikan. Ya, mulai dari kelompok 2. Silakan. Mana mic-nya? Mari. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok
akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Kami dari kelompok 2 akan membuat keripik pisang dengan berbagai varian rasa. Ada rasa balado, pedas, rasa manis, rasa coklat, dan rasa mangga. Yaitu dengan memanfaatkan bahan baku pisang yang banyak ditemukan di sekitar kita. Keripik pisang akan dikemas dan diberi label dan selanjutnya dipasarkan. Pemasaran bisa dilakukan secara online menggunakan Facebook, WA, dan dititipkan di kios atau kantin sekolah kita. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan. Ya, bagus sekali dari kelompok 2 tadi. Mereka melihat, mereka menentukan nanti mereka akan membuat keripik pisang. Karena mereka melihat pisang yang ada di Merauke ini banyak, jadi akan membuat keripik pisang dengan berbagai macam varian rasa. Bagus, berarti kalian bisa melihat peluang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, kelompok, silakan. Ya, di situ sudah ya. Di sini saja yang iya. Di sini ada pisang. Iya. Dari kelompok 1 kami akan membuat ikan asin, yaitu dengan memanfaatkan ikan yang melimpah di Merauke. Ikan asin akan dijemur di bawah terik panas matahari dengan memperhatikan kebersihannya sehingga kualitas ikan asinnya terjaga. Selanjutnya ikan asin akan dikemas dan diberi label dan selanjutnya dipasarkan. Pemasaran bisa dilakukan secara online menggunakan Facebook, WhatsApp, dan dititipkan di kios. Sekian, terima kasih. Baik. Oke, baik, tepuk tangan. Ya, bagus. Dari kelompok 1 mereka menentukan nanti mereka akan membuat ikan asin karena mereka melihat peluang yang ada, ikan yang ada di Merauke banyak. Berikutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Di sepanjang pesisir pantai Urung, Wembu, Merauke banyak pohon kelapa. Buah kelapa melimpah. Di pasar harga buah kelapa yang besar satu buah seharga 5.000. Dengan memanfaatkan buah kelapa yang melimpah di Merauke, bisa membuat virgin coconut oil atau minyak kelapa murni. VCO akan dikemas di dalam botol dan diberikan label, selanjutnya dipasarkan. Pemasaran bisa dilakukan secara online menggunakan Facebook, WA, dan dititipkan di kios atau di toko. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Sudah? Sudah? Ya, mari masing-masing kelompok tolong satu orang kumpulkan ke ibu supaya kita membuat bola snowball. Gabung ke sini, gabung. Gabung, ayo cepat. Ya. Ya, mari ketua kelompok sini. Bawa ke depan supaya kita buat bola. Kita akan lihat dulu pertanyaan. Kita akan lihat pertanyaan, jangan sampai ada pertanyaan yang sama. Kalau sama berarti ulang ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kita lihat dulu periksa. Kelompok 3, kelompok 4. Oke, baik. Nah sekarang kita meremas bola. Ayo, remas dia. Diremas bagus-bagus. Remas kecil-kecil, digelinding. Ya, baik anak-anak.
sudah ada di sini. Tadi dari kelompok sudah membentuk menjadi bola. Lalu kita akan membuat bola yang besar. Bola salju yang besar. Ya anak-anak, bola sudah ada. Bola pertanyaan, bola salju sudah ada di ibu. Bola ini akan ibu lempar kepada masing-masing kelompok. Nanti kelompok yang ibu lempar, dia akan melempar lagi kepada orang lain, ya, kepada kelompok yang lain. Masing-masing kelompok wajib bersama-sama dengan kelompok. Contohnya, kalau ibu lemparnya ke Adolfina atau Kesha lempar ke Adolfina, Adolfina harus membuka bola salju, membaca pertanyaannya, lalu menjawabnya, ya. Setelah itu, pertanyaan yang sudah dijawab nanti dibuang supaya tidak terlalu banyak, ya. Maksudnya supaya kita tahu, oh tadi sudah, ini sudah. Jangan sampai nanti dibuka lagi oleh kelompok lain seperti itu, ya. Nah, ayo, kira-kira ibu akan lempar kemana ini pertama? Ayo. Saya kali Bu. Oh, ke Wenslaus. Ternyata Wenslaus dia minta. Aduh, baik Wenslaus. Kita lihat dulu siapa yang akan dapat bola ini. Wenslaus dia sudah minta ke Wenslaus. Kita lihat. Aduh. Saya kali Bu. Baik, bola sedang berkelinding mencari orangnya dan dapat di kelompok 3. Silakan. Dapat di kelompok 3. Dapat di Margareta. Jangan dibuka dulu. Margareta lempar. Silakan. Ya. Lempar. Kelompok 1. Ya. Silakan. Ya, mana mic-nya supaya nanti dibacakan. Oke, silakan. Margareta. Ya. Ya, baca Margareta. Ya. Istilah entrepreneur atau wirausaha pertama kali diperkenalkan pada oleh seorang ekonom Perancis yang bernama. Ya, itu soalnya. Jawabannya apa? Ayo. Awal abad ke-18 yang bernama Richard Cantillon. Iya, baik. Jawabannya adalah istilah entrepreneur. Ini dari kelompok mana nih yang mau bertanya ini? Oh, ini dari kelompok 3 dia punya pertanyaan. Jadi jawabannya awal abad ke-18 oleh seorang ekonom yang bernama Richard Cantillon. Ya. Baik. Berarti ini yang sudah ya dibuang. Kelompok 3 dia membuang ke kelompok 1. Sekarang kita lihat siapa yang akan dilempar oleh Margareta. Ayo, lempar. Margareta lempar saya Kak. Ya itu, Wenslaus minta dilempar sama Margareta. Ayo lempar. Siapa yang dapat? Lempar saya Kak.
ternyata dapat di Putri. Silakan Putri. Pertanyaan nomor 2. Oh, tidak kedengaran. Tidak dengar suaranya. Keras ya, tadi Margarita suaranya kurang keras. Nanti teman-teman yang lain presentasi suaranya keras supaya didengar. Silakan. Kenapa karyawan kantor tidak dikategorikan sebagai wirausaha? Ya, kenapa karyawan kantor tidak dikategorikan sebagai wirausaha? Itu pertanyaan dari siapa itu? Kelompok berapa itu? Ya, mereka lagi mencari-cari. Karena karyawan kantor hanya sebagai tenaga kerja yang menerima upah kerja dan pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 oleh Dalva yang mendapat lemparan. Baik. Oh, ternyata si Ayang mau menyelah. Dia mau menyelah pertanyaannya jawabannya si Putri. Silakan. Dia mau menyelah pertanyaannya si Putri. Silakan baca yang keras supaya didengar ya. Tadi kata Putri, karyawan kantor itu bukan pelaku wirausaha kan? Iya, betul. Betul kan Putri? Iya. Tapi sebenarnya karyawan kantor juga bisa dikatakan sebagai pelaku wirausaha apabila dia memiliki usaha sampingan. Contohnya seorang karyawan kantor yang memiliki usaha pangkas rambut, di mana ia mempekerjakan beberapa orang menjadi tukang cukur rambut. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ayang. Baik, Ayang. Selanjutnya, ayo bolanya mau dilempar. Winslow minta dilempar. Ayo, terima. Adolfina yang mendapatkan. Berarti Adolfina harus menjawab bersama kelompoknya. Coba apa pertanyaannya itu? Deg-degan. Jangan sampai soalnya dikasih sulit lagi sama teman yang lain. Coba lihat. Ya, itu pertanyaan dari kelompok berapa itu? Coba lihat. Oh iya. Ya, sudah. Oke, itu sudah. Dibaca pertanyaannya. Ya. Silakan baca pertanyaannya. Apa itu kreatif? Ya, apa itu kreatif? Ya, dicari. Apa itu kreatif? Ya, apa itu? Kemampuan untuk menciptakan atau daya ciptaan. Kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Benar atau salah itu? Coba lihat. Benar. Tepuk tangan untuk Adolfina. Ya, baik. Selanjutnya Adolfina siap-siap melempar lagi ke kelompok lain. Ke siapa? Ayo, lempar. Dapat di siapa? Kelompok 4. Baik, kelompok 4. Silakan cepat. Waktu. Ayo dilihat. Kelompok 4. Siapakah itu? Oh, Kesia. Ternyata Kesia yang mendapat lemparan. Silakan. Apa itu kreativitas? Jawabannya, suatu proses mental yang unik untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda, dan orisinal. Iya, baik.
pertanyaannya apa itu kreativitas dan sudah dijawab dengan baik oleh Keisha. Mari kita tepuk tangan untuk Keisha, kelompok 4. Baik, selanjutnya Keisha akan melempar ke siapa lagi, kita lihat. Ayo lempar. Lempar, 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 lempar. Lihat di siapa nih? Ada yang depan. Lempar, lempar, lempar. Dapat di? Dapat di kelompok 1. Ayo cepat kelompok 1. Apa pertanyaannya? Kelompok 1, silakan. Ya, Petrus. Oh ya, Petrus ternyata yang mendapat lemparan. Petrus berdiri. Ya, silakan Petrus. Petrus, ya. Salah satu perilaku prestatif bagi seorang wirausaha adalah kerja keras. Apa artinya? Coba lihat lagi, coba kelompok 1 mau membantu Petrus. Ya, jawabannya bekerja keras berarti bekerja dengan menggunakan sumber daya secara maksimal. Oke, baik. Terima kasih, jawabannya benar. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Petrus. Baik anak-anak, selesai sudah permainan snowball kita. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira dari permainan materi snowball ini yang kita kaitkan dengan materi sikap dan perilaku wirausaha, menurut kalian bagaimana? Senang atau tidak dengan permainan ini? Senang. Kenapa senang? Karena dengan bukan hanya permainan tapi bisa dengan belajar. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi? Selain kita bisa bercanda-canda sama teman, tapi kita juga bisa menimba ilmu di dalamnya, karena kita juga bisa mempelajari kewirausahaan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, anak-anak, demikian hari ini kita sudah belajar bersama tentang sikap dan perilaku wirausaha. Tadi kalian sudah berdiskusi bersama, mendengarkan penjelasan ibu, melihat sendiri dan mengamati gambar. Nah, apa yang kita dapati dari materi tadi? Sampaikan bahwa profesi yang dikategorikan sebagai wirausaha itu adalah penjual noken, yaitu Ibu Ivon. Kenapa? Karena silakan ambil pakai mic. Ya, kita membuat kesimpulan. Ya, karena kenapa Ibu Ivon tadi disebut sebagai pelaku wirausaha? Karena dia berjualan. Karena dia berjualan dan membuka usaha sendiri dan menggunakan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar, yaitu berupa kulit kayu, bisa menghasilkan sebuah tas yang bagus. Nah, itu. Nah, pengertian wirausaha. Wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merangsang sesuatu gagasan menjadi realita. Itu yang kita petik di hari ini, ya. Nah, Ibu lihat tadi kelompok kita semua tadi banyak yang aktif. Ibu kasih aplaus dan Ibu kasih ucapan buat kalian. Mari kita tepuk tangan bersama. Ibu harap pembelajaran kita di hari ini harus menjadi semangat buat kalian agar bisa menjadi pelaku wirausaha. Contohnya sudah ada di dalam kelas kita, teman kita Filiani. Kalian bisa bertanya-tanya kepada Filiani.
Ya, di sini kita lihat berarti Filiani ini dia sudah kreatif. Dia sudah kreatif memanfaatkan waktunya. Di pulang sekolah dia berjualan alpukat kocok. Nah, itu adalah orang yang kreatif. Itu adalah salah satu ciri seorang wirausaha. Nah, kewirausahaan sendiri itu apa? Sekarang kita lihat apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah seseorang yang berjiwa berani, mengambil resiko dari gagasan-gagasan yang muncul dalam dirinya untuk dikreasikan, diinovasi, sehingga tercipta sesuatu yang baru. Ibu harap setelah pembelajaran ini akan muncul pelaku-pelaku wirausaha baru di kelas kita, kelas 11 BDB SMK Negeri 1 Merauke. Amin. Amin. Baik. Nah, baik anak-anak, minggu depan kita akan bertemu lagi materi tentang karakteristik wirausaha. Ya, kita akan belajar tentang karakteristik wirausaha. Nanti ibu akan mengirim atau ibu akan membagikan modul melalui WA agar kalian membaca dari sekarang, sehingga pada saat ibu masuk nanti kita akan berdiskusi lagi tentang bagaimana karakteristik dari seorang wirausaha. Ibu harap kita semua tetap semangat, Wenslaus, termasuk teman kita yang kemarin sakit, Petrus sehat ya Petrus. Terima kasih karena hari ini Petrus sudah hadir. Kemarin dia sakit, kita memberikan semangat untuk semua teman. Ya, baik. Untuk itu tetap semangat, tetap belajar, jangan patah semangat. Ya, kita baru habis ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Kalian ini juga adalah pejuang pelajar, ya, pelajar yang harus belajar. Kalian juga termasuk pejuang karena setiap hari datang sekolah untuk menimba ilmu. Baik anak-anak, sebelum ibu akhiri, ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Kita minta teman kita yang di sana. Mari. Tadi diawali oleh perempuan, sekarang diakhiri oleh laki-laki. Mari teman-teman, marilah kita berdoa. Mari teman-teman berdiri. Teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa yang saya bawa menurut agama saya, agama Katolik. Berdoa mulai.